Ya sih, sebenarnya TOEFL itu bisa dilampirkan meskipun tidak wajib, Mas. Oh, berkas tadi wajib ditranslate ke bahasa Inggris ya? Ini triknya, Mas. Gimana? Kalau kita menggunakan mau menerjemahkan ijazah sama transkrip, kalau S2 sekitar Rp20.000. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman, apa kabar? Selamat sore ya. Jadi bertemu lagi bersama saya Ilmi, dan kita juga ada tamu spesial kita di sore kali ini. Kita bersama-sama Mas Reno ya. Iya, benar kan? saya Reno. Nama lengkapnya siapa, Mas? Reno Ardian. Reno Ardiansyah. Oke, kita bakal tanya-tanya Mas Reno dulu sebelum kita ke titik intinya ya teman-teman ya. Jadi sekarang ini kita mau tanya-tanya seputar tentang ICCR sebenarnya teman-teman ya. Jadi ICCR itu salah satu beasiswa yang ada di India ini, betul nggak Mas? Yang ada di India. Oke, sebelum kita ke poin itu, kita mau tanya-tanya Mas Reno dulu asalnya dan di sini ngambil jurusan apa. Oke, siap. Di sini Mas Reno asalnya dari mana, Mas? Saya dari Magelang, Jawa Tengah. Magelang, Jawa Tengah. Iya. Jawa Tengah ya, Magelang ya. Nah, teman-teman kalau ada yang dari sana bisa di komentar ya. Oke. Terus di sini jurusan apa, Mas? Saya ngambil jurusan Computer Engineering. Computer Engineering. ICCR juga, Mas ya? Iya, ICCR. Nah, itu yang luar biasanya teman-teman ya. Jadi di sini saya menanyakan langsung ke mahasiswa yang kuliah di Aligarh Muslim University ini dengan lulusan ICCR maksudnya, dengan beasiswa ICCR. Nah, jadi kita mau langsung ke poinnya. Tadi kita udah tanya-tanya nama sama asal sama jurusan Mas Reno di sini. Jadi sebelum ke poinnya, Mas, sebenarnya ICCR ini beasiswa apa sih, Mas, gitu loh? Oke. Jadi beasiswa ICCR itu singkatan dari Indian Council for Cultural Relation. Itu adalah salah satu badan pemberi beasiswa yang berasal dari pemerintah India. Tujuannya adalah untuk membuat hubungan yang baik antara kedua negara, Indonesia dan India. Itu memang ICCR itu khusus antara India dan Indonesia saja atau untuk negara lain juga? Oh ya, ICCR ada juga untuk negara lain, ada seperti juga Afghanistan, Sri Lanka, tapi yang di Indonesia juga ada, dan itu bisa kita manfaatkan kan untuk gitu berkuliah ya, teman-teman ke India. Oke, jadi segitu sebulas pembukaannya. Jadi di sini kita udah nyiapin setidaknya sedikit pertanyaan juga yang semoga buat membantu teman-teman sekalian untuk mencari beasiswa ICCR dan mendaftarnya. Dan di sini kita memberi kemudahan. Biar sedikit ada wawasan dari teman-teman sekalian ya, Mas ya. Soalnya banyak sekali yang nanya di komentar-komentar YouTube saya itu, coba dong kasih buat Q&A tentang seputar gimana cara masuk ke Aligarh ataupun cara dapetin beasiswa ICCR. Itu banyak sekali Mas ya. Karena memang kita di Indonesia juga masih banyak orang yang benar-benar butuh beasiswa gitu, apalagi khususnya ke luar negeri itu luar biasa ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan yang pertama ya, Mas ya. Nggak apa-apa nih ya, kita tanya-tanya ya. Langsung, Mas. Pertama ini gimana sih, Mas, cara tahu linknya itu atau info pendaftaran ICCR itu, menurut pribadi Mas Reno sendiri itu dari mana dulunya tahu info ICCR, linknya itu dari mana, Mas? Ya, kalau secara pribadi saya awalnya tahu dari dosen saya yang dulu memang alumni ICCR. Memang alumni ICCR. Iya, beliau tahun 2010 sudah berkuliah di India, kemudian dia mulai mengajar tahun 2011. Saya masuk kuliah tahun 2013 dan beliau mulai memberikan pengarahan kepada mahasiswa di kampus saya, bagaimana cara melanjutkan kuliah ke India seperti itu. Gitu. Jadi memang ada dosen yang lulusan ICCR dan kebetulan juga beliau ada lulusan mahasiswa luar negeri juga, betul ya? Tapi kalau bagi teman-teman yang memang di kampusnya tidak ada informasi seperti ini, bisa dicek di Instagramnya ICCR. Ada. Apa nama Instagramnya, Mas? ICCR_JKT. Kalau enggak ICCR Jakarta. Biasanya di situ mereka share info-infonya, di-share terus, Mas ya. Di-share terus. Jadi bisa update. Selain dari IG, ada nggak, Mas? Kalau dari Google gitu kan, linknya yang memang gampang untuk dicari. Misalnya kalau kita di Google kan info pendaftaran ICCR itu keluar nggak, Mas, linknya gitu? Keluar, Mas. Keluar di A2A Scholarship namanya. A2A Scholarship. Jadi nanti kita tuliskan juga biar memudahkan teman-teman. Jadi bisa, walaupun teman-teman nggak tahu juga info-infonya gitu kan, bisa dicari di Google ataupun dicek Instagramnya tadi. Insya Allah teman-teman bisa memahami dulu isi-isinya dan ya mungkin bisa sedikit bertanya di Instagramnya gitu. Kayak gitu ya. Lanjut kita pertanyaan kedua, yaitu
Oke, ini udah, misalkan kita udah dapat linknya nih Mas ya, kita berniat buat mendaftar. Nah, ini pertanyaan penting juga, berkas apa saja yang harus kita persiapkan untuk mendaftar ICCR ini Mas? Berkasnya apa Mas? Berkas pendaftarannya itu sebenarnya bisa berganti setiap tahunnya. Oh, beda-beda ya, nggak tetap aja gitu. Iya, tapi kita bisa cek di websitenya nanti. Oh, nanti pokoknya di websitenya selalu ada update-nya ya. Tapi umumnya yang dibutuhkan itu paspor. Paspor. Oke. Ijazah berbahasa Inggris. Oh, udah translate maksudnya. Itu ijazah S1 apa S2? Tergantung kita mau mendaftar Mas. Misalkan kita mau daftar S1 berarti ijazah SMA. Oh, berarti ICCR ini tidak teruntukkan untuk S2 atau S1. Jadi umum dari S1, S2, S3. Nah, gitu. Oke, lanjut Mas. Lalu ada lagi surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat dari dokter. Dari dokter itu nanti formatnya ada juga. Oke. Memang ada sudah formatnya. Ada formatnya. Iya, oke. Jadi dimudahkan lah ya, tinggal ngisi aja di dokternya gitu ya. Oke. Lalu ada juga untuk jurusan teknik khususnya dia diminta nilai matematika, fisika sama kimia. Itu kayak SKHU gitu ya? Iya. SKHU S1 atau SMA? Kalau mau daftar S1 harus SMA ya. Ijazah SMA udah mencakup nilai itu. Oke, kalau yang S2? Jadi di S1-nya harus ada transkrip nilai yang gitu ya. Fisika, pokoknya harus ada transkrip nilainya dari S1 ataupun SMA-nya, tergantung kalian ngambil S1 atau S2 gitu ya Mas ya. Iya, tapi aman sih harusnya kalau di Indonesia. Aman? Iya, kita di waktu SMA sudah mendapat pelajaran itu. Dan kalau kita di S1 teknik juga S2-nya bakal lebih mudah karena transkripnya sudah mencakup nilai itu. Selain itu ada lagi berkasnya apa gitu Mas? Kalau untuk S3 kita diminta sinopsis penelitian yang akan dilakukan di India. Kayak tesis-tesis gitu ya, yang memang rencananya mau penelitian apa nih di India, itu harus dijelaskan gitu ya. Kalau untuk S2 sendiri Mas apa? Kalau S2 enggak sih Mas. Enggak ada? Tidak diminta itu, tapi kita cuma diminta untuk membuat IC. IC? Iya, itu penting. Jadi nanti diminta di websitenya. Ada TOEFL-nya atau apa berkas sertifikat berbasis Inggris gitu yang harus kita lampirkan atau? Ada sih sebenarnya. TOEFL itu bisa dilampirkan meskipun tidak wajib Mas. Oke, tidak wajib ya. Ini tidak wajib tapi boleh kita lampirkan juga ketika mendaftar. Iya, boleh kita lampirkan dan itu malah menjadi strategi kita. Strategi tambahan, nilai plus juga buat kita bahwa kita ada basicnya buat dari bahasa Inggris gitu. Selain itu ada lagi Mas? Itu IC tadi Mas. Karena IC tadi kita disuruh memilih 5 topik. Oke, 5. Itu memang udah ada pilihannya dari ICCR-nya. Dari ICCR. Oke, jadi dikasih pilihannya. Oke, jadi itu berkas-berkasnya untuk mendaftar S2 karena memang Mas Reno nih sekarang ICCR-nya S2 ya Mas ya, bukan S1 ya teman-teman. Jadi ini lebih include-nya ke bagi teman-teman yang sekalian yang mau mendaftar S2 sih ya. Nanti juga bakal kita cari tahu juga infonya untuk S1 itu kayak gimana. Apa beda Mas buat S1 atau S2? Sama sih Mas. Sama ya. Tapi batch yang dibuka berbeda. Jadi dalam 1 tahun itu ada terbagi beberapa waktu. Misalkan Januari sampai Maret itu S1. Terus lalu Maret sampai 30 berikutnya jadi itu S2. dibedain bulannya aja ya? Iya, ada perbedaan bulan. Terus ketika kita udah apply ICCR nih Mas ya? Iya. Ini apply-nya online kan? Online semua ya? Berkas diupload online. Kita itu menunggu buat lulusnya itu berapa lama Mas? Menunggu lulus, maksudnya pengumuman? Jangka pengumumannya ya? Jadi biasanya kalau waktu itu saya daftar bulan Januari ya. Kemudian saya menunggu waktu hingga bulan Juli. Itu baru kita mendapatkan pengumuman beasiswa itu. Berapa bulan tuh? Januari, Februari, Maret, April, Mei, 6 bulan lah. 6 bulan ya teman-teman pengumumannya. Tapi ada juga teman saya itu dari jurusan lain, dia mendapat pengumuman lebih cepat. Lebih cepat iya. Dan berangkat duluan. Dan itu S2 juga. Berarti itu yang tergantung kampusnya atau apa itu ya? Iya benar Mas. Tergantung kampusnya berarti. Tergantung kampus dengan ICCR-nya. Tapi karena memang kampus yang dia lamar itu lebih dahulu memberikan pengumuman, jadi maka dia lebih cepat berangkat. Tapi ICCR ini dibukanya ada bulan-bulan tertentu nggak Mas? Kayak di awal tahun atau di akhir bulan atau bulan apa? Kalau awalnya sebelum pandemi itu antara bulan Januari hingga Maret. Januari sampai Maret ya? Iya, atau diperpanjang biasanya April atau Mei. Kemungkinan bakal bisa diperpanjang sama pihak ICCR-nya. Tapi kalau pandemi ini kemarin terakhir saya cek itu di bulan September sampai Oktober November itu untuk S2. Oh, berarti di akhir ya? Iya. Bukan di awal tahun ya? Iya, S2 dan S3 itu akhir tahun ini.
Jadi pasti dari tahun ke tahun sih kemungkinan di bulan Januari, Februari, Maret gitu ya Mas ya. Iya. Nah, kayak karena gitu ya. memang tahun akademik di India kan mulai seperti itu. Iya, ajarannya memang dari pergantian tahun juga gitu. Iya. Oke teman-teman, dari gitu berkas sama bulan apa pembukaan ICCR ini. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian juga, sama dipersiapin juga buat berkas-berkasnya dari teman-teman sekalian. Oh ya, tadi berarti semua berkas tadi wajib ditranslate ke bahasa Inggris ya Mas ya? Iya Mas, wajib benar. ya. Berarti bukan berbahasa Indonesia ya? Bukan ijazah asli kalian dari sekolah itu bukan. Tapi harus ditranslate dulu ke penerjemah tersumpah itu Mas ya? Ini triknya Mas. Gimana? Kalau kita menggunakan mau menerjemahkan ijazah sama transkrip, itu kita bisa meminta sekolah kita atau kampus kita dulu. Bisa. Saya menggunakan seperti itu. Bisa. Triknya. Iya. Berarti nggak harus kita pergi ke translate tersumpahnya ya? Enggak Mas. Jadi itu kita translate bahasa Inggris, kemudian kita minta legalisir dari sekolah. Oke. Kemudian kita submit ke website ICCR dan itu ternyata diterima di tahun saya. Ya? Iya, dan itu informasi seperti itu saya dapatkan dari dosen saya tadi. Oh, jadi memang udah ada trik khususnya ya? Ada trik khusus sama dosennya. Tapi memang ada beberapa beasiswa yang mensyaratkan bahwa penerjemahan itu harus ke penerjemahan tersumpah ya, biar sah gitu katanya, biar sah gitu. Cuman ya mungkin dari cara itu aja bisa ya. Semoga sedikit membantu lah. Ini trik dari Mas Reno nih. Semoga bisa membantu teman-teman. Jadi nggak harus sulit ke penerjemah tersumpah gitu. Bisa dari pihak kampus langsung legalisir di sekolahnya juga gitu. Oke, kayak gitu kita lanjut pertanyaan lagi. Tadi udah ya. Iya. Ini berapa lama menunggu lulus ICCR tuh? Kisaran ya 6 bulan kayak gitu. Sekitar 6 bulan. Ini berkas tadi udah disebutin. Terus berapa persen sih Mas kuota lulusnya ICCR? Misalkan kalau saya nih orang Indonesia itu berapa persen sih bisa lulus ICCR ini? Nah, ini berbeda-beda memang kuotanya setiap tahun. Ketika saya mendaftar itu dikatakan bahwa kuotanya adalah 20 orang mahasiswa. 20 orang. S1 dan S2. Sedikit ya berarti ya? Itu sedikit. dari Indonesia? Iya, itu dari Indonesia. Wow. Tetapi belakangan ini saya dengar bahwa akan ada peningkatan kuota hingga 50 atau 100 mahasiswa. Lebih diperbanyak ya? Iya, lebih berarti diperbanyak. Dari tahun Mas Reno itu kisaran 20 orang 20 saja orang. ya? Itu tahun 2019. Jadi memang persaingan itu sengit banget ya Mas ya? Memang benar-benar diuji berkas-berkasnya ya, dari sekian banyak orang yang mendaftar terpilih itu cuma 20 orangan kayak gitu ya. Tapi memang kita diberi kemudahan dengan cara mendaftar yang mengupload berkas saja kan? Ya? Iya. Berarti nggak ada tesnya nggak Mas? Pas setelah daftar nih kita kan apply, kita menunggu nih misalkan udah sebelum lulus, apakah ada tes khusus atau ada tes lisan atau ada waiwa gitu atau ada? Kalau di tahun 2019 saya pure tidak ada seleksi seperti itu, nggak ada. Tapi tahun 2020 kemarin saya terima dari calon mahasiswa yang ingin berangkat ke India, mereka mendapatkan permintaan untuk wawancara dengan kampus. Oke. Jadi yang meminta itu kampus, bukan ya? ICCR-nya. Tapi juga tergantung juga kampusnya. Ada yang sebagian ada mengujikan tes, mengadakan tes, ada yang tidak gitu. Ada yang tidak. Tapi beruntungnya ketika kita ada pihak kampusnya yang nggak mengadakan ujian tes itu yang paling enak ya teman-teman. Iya. Salah satunya Aligar. Salah satunya Aligar ya. Aligarnya kayak gitu. Kita apply, menunggu, nggak ada tes. Ya alhamdulillahnya gitu. Nggak dipersulit gitu teman-teman. Nggak dipersulit, ya, dipersulit. Oke. Berarti tadi kisaran 20 orang gitu, dan tiap tahunnya bakal meningkat kuotanya Mas ya. Bakal meningkat. Tadi kan udah dari link pendaftaran sama menunggu waktu kelulusan sama kuota udah kita bahas, kuota lulus ICCR udah kita bahas. Sekarang misalkan saya udah lulus nih Mas ya. Misalkan saya daftar ICCR lulus. Nah, apakah itu uang jajan, uang jaminan, uang pesawat berangkat, uang hostel itu udah termasuk ke dalam tanggungan ICCR atau belum? Semua yang disebutkan Mas itu akan ditanggung ICCR, akan ditanggung kecuali ICCR. Kecuali tiket pesawat pergi dari Indonesia ke India. Cuman itu ya Mas. Berarti uang jajan bulanan ada. Uang jajan ada. Oh iya, boleh tahu nggak Mas uang jajan ICCR itu berapa? Itu disebutkan memang di websitenya. Oke, berapa Mas? Untuk S1 itu adalah Rp18.000. Rp18.000 atau sekitar 3.600.000 ya. 3 juta ya, kisaran sekitar 3.600.000 rupiah. Itu tiap bulan? Ya, tiap bulan. Dapat. Kalau S2 sekitar Rp20.000. Rp20.000 4 juta. Sekitar 4 juta. Luar biasa ya. Dan S3 juga itu Rp22.500. 22.000. Hampir ya 4.500.000. Iya, benar. Luar biasa teman-teman. Jadi lumayan banget ketika udah dapat ICCR, kita kuliah di sini
gratis, dikasih uang jajan pula. Iya, benar. Itu udah termasuk uang penginapan atau belum? Kalau uang penginapannya itu nanti disalurkan ICCR langsung ke universitasnya. Berarti itu beda dari uang jajan tapi ya? Iya, beda. Beda ya teman-teman. Jadi uang penginapan beda sama uang jajan itu beda. Kayak nanti gitu, masih ditambah setiap tahunnya ada tunjangan buku, Mas. Ada tunjangan buku. Berapa itu, Mas, kisaran? Rp7.000. 1.400.000 kisaran kayak gitu. Sekitar itu. Lumayan juga ya, Mas. Lumayan, Mas. Lumayan banget, maksudnya ICCR-nya benar-benar menanggung semua lah fasilitas kita, dari makan, tidur, kecuali tiket terbang tadi ya. Iya, kecuali tiket pribadi terbang. Pribadi ya. Oke, jadi lumayan ya. Jadi semangat terus buat kalian ya, mengejar beasiswa ICCR ya. Dimana kapan lagi kan kita kuliah dibiayain, dikasih uang jajan, dikasih uang tinggal juga. Iya, kelasnya luar negeri juga. Kelasnya luar negeri. Sebenarnya kita mencari pengalaman kan. Kita bertemu dengan banyak orang, kita bertemu dengan banyak relasi, dan itu yang kita bangun ketika kuliah ke luar negeri. Nah ini Mas, misalnya kita udah dapat ICCR lulus, udah dapat uang jajan, udah berjalan 1 tahun kuliah misalkan ya. Nah kalau prestasi kita turun nih Mas ya, ketika di pertengahan tahun atau di pergantian semester nilai kita turun, apakah ICCR itu bakal dicabut dari kita atau bakal terus? Kalau kemungkinan dicabut sangat kecil, Mas. Sangat kecil. Tetapi memang kita ada evaluasi prestasi ketika kita berkuliah selama 1 tahun. Itu berupa apa? Kita memberikan mereka nilai kita di setiap semesternya. Iya, benar, Mas. Gitu? Iya, dari 2 semester itu kita kirimkan untuk membuat laporan setiap tahunnya, sekaligus kita membuat laporan kita keluar negeri nggak ketika sudah ada di India ini. Oke, jadi paspor kita dicek juga. Jadi semua ini Mas ya, lengkap ya Mas ya, dari nilai kita lagi. Dari nilai kita berikan mereka, pokoknya selalu ada laporan ke pihak ICCR-nya gitu. Iya. Tapi kemungkinan untuk dicabut itu kecil ya? Memang kecil itu Mas, karena sepengalaman saya ada beberapa nilai yang memang kurang dan itu tidak dipermasalahkan. Tidak dipermasalahkan ya. Berarti masih baik lah pihak ICCR-nya kan. Masih baik. Kan kebanyakan beasiswa itu yang kita ketahui dan sering dengar itu kadang prestasinya turun, terus beasiswanya dicabut gitu. Oh iya Mas, itu karena Sekarang memang gitu kan? Beasiswanya tujuannya untuk beasiswa prestasi. Kalau ICCR kan memang untuk membuat hubungan bilateral, hubungan culture seperti itu. Benar-benar. Jadi beda ya Mas. Iya, tujuannya beasiswa ini. Makanya kemungkinan dicabut itu kecil ya, karena mereka menjalin hubungan bukan kebudayaan, benar beasiswa full gitu bukan ya. Jadi lumayan bagus sih ICCR menurut saya, perfect gitu loh. Maksudnya gampang masuknya, terus enak gitu loh. Pas ngejalanin di sininya ditanggung semua, itu enak menurut saya. Itu beasiswa terperfect lah. Terperfect, lumayan Mas. Luar biasa sih. Itu kayaknya udah cukup Mas ya, dari link, dari cara mendapatkan beasiswa sampai terakhir kita ke uang jajan ke semua ditanggung. Nah sekarang ke pertanyaan terakhir nih mungkin ya. Boleh. Dari Mas Reno sendiri, kenapa mau memilih ICCR? Sedangkan dari beasiswa itu banyak ya Mas ya. Dari beasiswa apa yang ke luar negeri itu, kenapa Mas Reno memilih ICCR? Bisa dikasih alasannya Mas? Pertama kali saya memiliki tujuan untuk melanjutkan kuliah itu sebenarnya untuk memanfaatkan kesempatan aja Mas. Jadi ketika kita masih muda, kita masih punya banyak waktu luang. Jadi kita ingin mendapatkan banyak pengalaman. Dan pengalaman itu tidak bisa didapatkan dengan cara berdiam diri Mas. Iya benar, itu benar banget. Makanya kita harus bergerak. Terus saya mendapatkan informasi bahwa di luar negeri kemungkinan untuk mendapatkan beasiswa itu lebih mudah daripada di dalam negeri. Kenapa? Karena memang di luar negeri ini persaingannya lebih sedikit ya? Iya, lebih sedikit daripada beasiswa yang di dalam negeri. Dan ICCR ini seperti yang Mas katakan tadi, itu memang diberikan kemudahan ketika kita mendaftar. Dan memang itu yang menarik perhatian saya. Iya benar. Jadi ketika kita mendaftar, kita bisa sambil bekerja, kita bisa sambil latihan bahasa Inggris. Nah, disitulah kesempatan yang sambil kita bisa keliling-keliling luar negeri juga itu yang pastinya ya. Ketika kita sudah menerima beasiswa itu, kita bisa diberi kebebasan untuk memanfaatkan keuangan kita untuk itu traveling bisa ya. Berarti memang uang jajan tuh udah hak milik kita, mau kita gunain apa aja memang udah bebas ya Mas ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Satu pertanyaan terakhir nih Mas ya. Siap. Kasih
apa sih motivasi buat teman-teman sekalian yang pejuang beasiswa khususnya ke ICCR ini, Mas? Ya, jadi jangan mudah menyerah. Memang untuk mencari beasiswa itu tidak bisa satu kali masuk, Mas. Ketika saya mendaftar pun saya mencoba banyak sekali beasiswa, salah satunya di Taiwan dan Australia. Baru saya mendapatkan laporan pengumuman ini dari beasiswa ICCR dan itu langsung saya ambil. Jadi untuk teman-teman jangan mudah menyerah karena memang dalam mendaftar beasiswa itu diperlukan banyak sekali step yang harus dilalui. Dan itu menjadi pengalaman buat kita juga kan untuk di-share ke teman-teman di bawah kita. Oke, teman-teman, jadi segitu yang bisa dikasih dari ucapan dari Mas Reno yang bisa buat kalian semangat atau lebih mengejar lah gitu beasiswa kayak gitu. Jadi segitu aja mungkin yang bisa kita sampaikan dari semua pertanyaan ini. Jadi kalau ada pertanyaan lagi seputar ICCR yang belum kalian pahami ya Mas ya, nanti mungkin kita bisa buat partnya lagi lah Mas ya. Boleh siap itu. Oke, Mas Reno siap menjawab lah ya teman-teman ya. Oh ya, jadi satu lagi Mas Reno sebelumnya udah buat juga video tentang ICCR ya Mas ya. Iya, tentang ICCR. Makanya saya kemarin tuh agak terinspirasi dari melihat videonya Mas Reno. Mas Reno udah membuat video, saya nonton juga itu Mas ya. Wah, terima kasih Mas. Mas ya, dari situ saya juga kayaknya wajib juga buat video ICCR gitu loh Mas ya, biar menginfokan ke teman-teman juga secara luasnya gitu kan bagi pejuang-pejuang beasiswa gitu. Semoga dari sini sedikit membantu buat benar teman-teman Mas. Kayak gitu. Benar Mas. Jadi Mas Reno juga punya channel YouTube namanya Reno SYTR Mas. SYTR. Nah, teman-teman pokoknya nanti kita taruh linknya di deskripsi. Jadi buat teman-teman sekalian wajib banget di subscribe. Terima kasih Mas, ini sebuah kehormatan bagi saya. Pokoknya itu ada di channel Zelfa Ilmi. Yang udah nonton wajib subscribe lah karena ilmu itu mahal teman-teman. Jadi sekarang kalian lagi mendengarkan ilmu dan ya sedikit motivasi dari Mas Reno sendiri. Terima kasih Mas. Oke, jadi segitu aja video kita. Sampai jumpa di video kita selanjutnya ya. Oke, bersama saya dan Mas Reno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.